Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang Pak Sudirman Said, mantan Menteri SDM, mantan Direktur Pindad, mantan banyak jabatan ketika di LSM tentang kegiatan anti korupsi sebagai ketua. Pak Dirman bertemu pertama kali dengan saya ketika terjadi wisuda Universitas Indonesia pada bulan Agustus, di mana anak saya Jibril Fitra Erlangga juga di wisuda waktu itu. Kemudian ketika acara selesai wisuda, kita jalan-jalan di melihat gedung yang terkenal itu yang selalu dipakai untuk foto sesi bagi para wisudawan dan orang-orang tua. Saya di situ berjumpa dengan Pak Dirman dan saya kaget karena orang ini saya memang ingin ketemu. Karena apa? Karena Pak Dirman Said itu menurut saya tokoh yang cerdas, pinter dan jujur dan sangat Indonesia. Terbukti dengan pembubaran Petral dan kemudian soal Freeport dan yang lain-lainnya itu yang memulai adalah Pak Sudirman Said. Tapi anehnya kenapa kok justru itu malah dicopot jabatannya sebagai Menteri SDM oleh Jokowi setelah 2 tahun menjabat. Ini satu misteri. Ketika saya berjumpa dengan beliau, saya menganggukkan kepala dan saya bilang, saya mau kenalan, saya Pak Sudirman Said. Saya mau kenalan dengan Pak Sudirman Said. Saya pelukis. Baru ngomong pelukis, Pak Dirman bilang, pelukis Hardi, terkenal itu. Wah itu, saya jadi kepala saya besar. Jadi, ternyata saya juga dikenal oleh seorang tokoh. Saya bilang bahwa saya banyak berkarya justru ketika Pak Dirman diadili oleh DPR dan yang lain-lainnya di Dewan Kehormatan atau apa itu di sidang dan ketemu Papa minta saham dari Setio Novanto dan yang lainnya. Di situ mulai Pak Dirman mulai digojlok oleh pemerintah Jokowi. Tapi pada saat yang bersamaan itu, saya dengan Haris Lee, dengan teman-teman Oji Lirungan dan yang lainnya itu giat sekali demo di depan DPR tentang untuk mundurnya Setia Novanto, hampir setahun itu. Jadi setiap ada gerakan-gerakan dari LSM pendukung Jokowi untuk memundurkan Novanto soal masalah Petral dan yang lainnya, saya mesti ikut karena saya sangat diharap oleh teman-teman aktivis atau relawan itu sebagai merek demo. Jadi karena saya selalu melukis sebagai poster, kemudian kita kalungkan, saya selalu bikin 4 atau 5, kemudian saya jejer di situ dan menjadi spot, jadi perhatian, sehingga media sering menginterview dan memotretin kami dan kita masuk di koran. Nah, kembali ke Pak Dirman. Pak Dirman setelah itu kita seperti sudah kenal lama. Kemudian saya bilang, saya ada buku Pak yang saya terbitkan tahun 2014, judulnya Seni Politik dan Humanisme. Saya membuat dalam buku itu ada dokumentasi tentang foto-foto saya demo dan juga lukisan saya ketika menghantam DPR. Judulnya Yang Mulia Papa Minta Saham. Pak Dirman ingin tahu. Oke, saya diberi alamat, kemudian kita bertemu dan berkenalan. Saya tidak menduga kalau Pak Dirman juga suka seni. Beliau bilang, Mas Hardi ini untuk saya, ada beberapa lukisan diambil dia, terus harganya berapa? Terserah aja Pak Dirman, terserah, harga jangan jadi beban, tetapi kalau bisa jangan lebih dari segitu, aku bilang gitu. Yang ini berapa? Yang besar ini 1,5 meter itu yang sebagai merek dari buku Seni Politik dan Humanisme saya juga tentang demo di DPR, di mana badut politik sudah menari-nari di atap gedung DPR.
Dan di dalam situ ternyata Pak Dirman diinterogasi oleh anggota-anggota DPR. Saya bilang 20 aja lah Pak, aku bilang gitu. Oh itu kurang katanya. Beliau tambahin hampir 2 kali lipat dari harga itu. Saya kaget juga, wah orang ini kayak begini kok justru yang dikeluarkan dari kabinet. Tapi ya itu putaran nasib, insya Allah nanti Pak Dirman lebih baik lagi nasibnya dan lebih selamat. Selang berapa lama hubungan kita sangat dekat. Jadi saya sering ke rumahnya, terus ke kantornya yang di Jalan Antasari. Kemudian kita dengan anak buahnya Pak Dirman yang membuat semacam lembaga studi Harkat Bangsa, itu pada kenal saya. Kemudian Pak Dirman orangnya sangat intelektual dan suatu ketika dia bilang sama saya, Mas Hardi tolong dibikinkan lukisan riwayat hidup saya. Beliau bilang begitu. Terus Pak Dirman riwayat hidupnya bagaimana? Terus saya diberi garis besar bahwa beliau bukan anaknya orang kaya, tinggal di sebuah desa yang namanya Slatri di daerah Brebes. Kemudian selang berapa tahun kemudian saya bisa melihat rumahnya Pak Dirman kecil di pinggir sungai dekat lapangan. Desanya namanya Slatri. Orang ngapak, orang penak. Kemudian di situ Pak Dirman cerita bahwa bapaknya seorang guru. Barangkali karena bapaknya seorang guru itu Pak Dirman punya reading habit yang kuat. Beliau juga bisa menulis, bisa macam-macam hal, suka menerbitkan buku, lembaga studi dibikin, Harkat Bangsa itu dan lain-lainnya. Barangkali itu keturunan dari bapaknya. Dan ibunya adalah seorang petani yang sederhana. Bahkan untuk menghidupi keluarga juga, di samping bapaknya yang bekerja juga sebagai pegawai negeri, untuk nambah penghasilan ibunya juga ikut derep. Derep itu memetik padi dengan imbalan dari yang tuan rumah, bahkan sering keluar desa. Kemudian ketika saya datang ke Slatri, ke tempat kelahirannya Pak Dirman, dan saya melihat sendiri rumahnya Pak Dirman, beliau sungguh seorang yang berlatar bukan menteng, bukan juragan besi, bukan juragan batu bara, bukan juragan minyak, tapi betul-betul seorang yang sederhana. Setelah saya diberitahu kisahnya itu, saya semakin simpati, bahkan empati dengan Pak Dirman, dengan perjuangannya. Kemudian saya racik hampir mirip komik. Lukisan itu panjangnya 2 meter lebih, lebarnya 1,5 meter, panjangnya barangkali 3 atau 3 meter lah gitu. Saya bikin tafril kehidupan pertanian desa, kemudian bebek, telur bebek yang ada di persawahan, kemudian orang yang membawa karung goni, kemudian ibu yang mengantar bocah, yang saya maksud Pak Dirman sedang sekolah, dan yang lain-lain. Dan ketika sudah selesai saya kerjakan ada 10 hari atau 15 hari. Pertama kali saya mengerjakan lukisan riwayat hidup, itu saya merasa puas sekali. Saya gambar Punokawan juga, Semar Gareng Petruk, karena Pak Dirman senang sekali dengan figur Punokawan, terutama Semar, barangkali tentang kesabaran, tentang pamomong dan yang lainnya itu, atau manusia setengah dewa. Semar adalah manusia setengah dewa, yang jadikan simbol hidupnya Pak Dirman untuk hidup jujur dan setia sama negara. Kemudian setelah saya bikin lukisan itu, Pak Dirman tercenung ketika saya antarkan. Tercenung lama di depan lukisan dan ada setetes air mata yang saya lihat. Saya tanya, apa yang dipikirkan Pak Dirman? Pak Dirman bilang bahwa lukisan ini sangat apa yang terjadi pada hidup saya, dan saya rindu sama ibu saya, katanya.
itu peristiwa sangat mengharukan. Dan bagaimana kita punya seorang kolektor atau seorang penggemar seni yang duitnya juga tidak seperti bos-bos, ya biasalah gitu, tapi bisa membeli kerangka seni dengan harga yang bagus menurut saya, tetap harga yang bagus untuk saya. Memiliki apa ya, perasaan yang begitu halus. Jadi tentu saya bangga, karena itu saya bikin cerita tentang Pak Dirman Said. Kemudian barangkali sekarang tuh lukisan saya ada 20 di Pak Dirman, 20 atau lebih dari 15. Lukisan-lukisan yang kuat-kuat sengaja saya tawarkan ke Pak Dirman dulu, dan selalu beliau ambil. Kemudian waktu pandemi pun demikian. Pak Dirman sebelumnya sudah pernah mengoleksi lukisan Ka'bah saya. Koleksi lukisan Ka'bah. Pak Dirman waktu pandemi itu, masih ingat saya tanggalnya, tanggal 6 Desember 2020. Pak Dirman WA saya, Mas Hardi, apa masih punya lukisan Ka'bah? Masih Pak, lukisan Ka'bah tahun 2020 yang belum laku, warnanya pink. Tapi Pak Dirman kan sudah punya lukisan Ka'bah saya. Tidak apa-apa, ini untuk kok. Saya ingin mengoleksi lukisan Ka'bahnya Mas Hardi lagi. Terus, wah terima kasih Pak. Tanggal 6 Desember. Tanggal 6 Desember, tanggal 8 Desember, Pak Dirman WA lagi saya, Mas Hardi, saya ingin dilukiskan Ka'bah ukuran 2 meter kali 130 cm. Ada ruangan yang pas untuk itu. Loh, Pak Dirman kan baru ngambil, berarti 3 dong Pak Dirman punya lukisan itu, lukisan Ka'bah. Oh ya, enggak apa-apa, ini untuk kok. Saya pasang nanti di pintu masuk musolanya beliau di rumahnya di Jakarta Timur. Kemudian dengan susah payah saya menggambar itu dalam usia saya yang 69 tahun lebih, hampir 70 tahun juga, ngos-ngosan dikit. Di situ saya ini bertarung artistik saya dengan imbangan fisik saya. Jadi nyaris saya bersilat. Judulnya lukisan itu Tawaf Kesembuhan untuk Dunia. Tahun 2000 saya plot, selesainya tahun 2021. Tapi itu ternyata skenario Tuhan. Skenario Tuhan perlu saya ceritakan di sini. Jadi tanggal 6 Desember tadi itu ternyata anak saya yang di Jakarta ada acara di Bali dengan kantornya untuk menyongsong tahun baru atau apa begitu. Bali dengan rombongan kantornya ada 20 orang atau bagaimana. Ternyata terpapar COVID-19. Tapi tanggal 6 Desember itu masih dirahasiakan oleh anak saya. Dan anak saya tidak satu. Jadi adiknya yang di sana dengan 2 cucu saya dan yang masih umur 2 tahun sama 4 tahun dan mantu dan anak saya kena juga. Tapi saya tetap belum tahu. Baru tanggal 8 Desember ketika Pak Dirman minta lukisan Ka'bah yang 2,5 meter lagi, yang 2 meter lagi, baru mereka cerita bahwa mereka sekarang isolasi mandiri karena kena COVID tanpa gejala. 5 orang. Ini di sini nih skenario Tuhan berbicara. Jadi waktu kena begitu saya udah tenang, wah ada biaya udah. Tapi saya tidak berani cerita Pak Dirman. Saya floating saja. Saya ibarat kapuk
di tengah ombak. Saya ngapung saja mengikuti. Tapi saya tahu ini sinar Tuhan, sinar Allah Ta'ala. Selang berapa waktu, kira tanggal 8, 9, saya ada pertemuan dengan seniman-seniman di Pondok Indah Mall. Di situ ada sahabat saya Agi Sugianto yang sekarang kaya sekali. Dulu wartawan Warta Kota, cabangnya Kompas. Saya sering bantu-bantu menulis dulu. Dia selalu ingin menunjukkan pada saya bahwa dia kaya, karena image-nya dia di dalam hati saya. Mas Agi itu ya pas-pasan sebagai seorang wartawan biasa, tapi saya ini kaya mas, saya ini kaya. Di situ dia ketemu saya terus, tidak tahu bagaimana ini kerja Tuhan semua, kerja Allah Ta'ala. Mas Herdi, apa mau membuat lukisan potret diri saya? Oh mau mas, aku bilang. Aku memang sudah ingin, hanya saja saya tidak berani ngomong, saya bilang. Ukurannya jangan gede-gede, enggak, 1 meter kali 1 meter untuk Mas Agi ini. Terus fotonya yang mana? Kalau ada situ. Ini mas fotonya, dia utak-utik di HP gitu, dikirim. Ini mas sudah saya send. Ternyata apa? Ternyata sudah ditransfer lunas. Dan tidak kecil, besar. Kaget saya, lu Mas Adi, Mas Puji, Mas Agi, ini kegedean. Nggak apa-apa mas gitu. Terus setelah itu dia bilang, gini mas, saya dulu pernah Gus Dur ketika mau wafat saya nyuapin di RSCM, nyuapin ketika beliau mau makan. Mbok saya dilukiskan Gus Dur, dia bilang gitu. Jadi orderannya 2 mas, nih 2 ya. Jadi dari Pak Dirman Said 2 lagi, Ka'bah yang pink tadi 1 meter 25 kali 1 meter 25, dan yang satu lagi 2 meter kali 130. Kalau di total hampir 100 juta itu nilainya. Langsung uangnya saya distribusikan ke anak saya yang 5 kena itu COVID tanpa gejala itu. Dari hotel ke hotel pindah di Bali, waktu itu harga sudah memang turun, jadi mereka luxury juga, artinya tidak menderita gitu, tidak. Sampai sembuh, ketika sembuh duit habis hampir 100 juta. Alhamdulillah. Jadi di situ bagaimana saya tidak percaya sama Allah Ta'ala. Berkali-kali kenyataan seperti begini terjadi. Kemudian setelah beberapa hari yang lalu saya cerita, Pak Dirman tahu, Pak Dirman itu memang disuruh Tuhan untuk ketemu saya dan membantu saya. Membantu apa mas? Enggak bantu apa-apa. Saya ceritain, dia cuma bilang Masya Allah. Pak Dirman bilang Masya Allah. Jadi untuk sahabat-sahabat pelukis, jangan kecil hati menghadapi pandemi. Yang penting doa. Minta panjang umur seluruh keluarganya semua. Demikian juga kepada Pak Dirman saya, seluruh keluarganya, ya Allah jangan sampai terpapar penyakit yang berbahaya, dan sehat walafiat, panjang umur semua. Pak Dirman, semoga jalanmu ini lebih maju ke depan dengan tanpa aral melintang, tanpa kesulitan apa-apa lagi, tanpa kesulitan ekonomi, jaya selalu, sehat walafiat, dan berada pada tempatnya yang sangat baik. Sekarang saya dengar Pak Dirman sebagai sekjennya Palang Merah Indonesia, sebuah pengabdian kemanusiaan yang luar biasa Pak. Itu bukan pekerjaan yang sepele Pak, itu pekerjaan yang punya sayap, pekerjaan dari langit, pekerjaan yang dari Allah Ta'ala. Itu kesan saya dengan saya cerita mengenai Pak Sudirman Said. Apapun kata orang tentang Pak Sudirman Said, saya punya keyakinan Pak Dirman adalah orang jujur yang memang sedang dizolimi. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.